Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Intan Permatasari. Di sini dengan NIM 12042281124 kelas IS 0603. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu membuat API menggunakan Laravel dan Postman. Di student ini terdapat 5 endpoint, yaitu list of student, create, kemudian get student by ID, kemudian edit, lalu delete. Nah, dan di sini saya juga berhasil membuat autentikasi yang ada beberapa endpoint, yaitu register, login, me, dan logout. Nah, untuk mendemokannya itu terlebih dahulu kita harus register terlebih dahulu. Untuk register jenis metodenya itu menggunakan post. Lalu saya akan mencoba mendemokannya. Diana 123. Nah, setelah itu saya akan send. Nah, di sini akan muncul user, dia itu ada ID-nya keberapa, kemudian ada name, email, kemudian ini update sama membuatnya, kemudian juga ada tokennya. Setelah itu untuk tokennya, kemudian kita masuk ke endpoint login. Nah, untuk endpoint login sendiri itu bodinya terdiri dari email dan password. Kita coba Diana 123. Nah, dia akan berhasil. Dia statusnya sukses, kemudian pesannya login successful. Kemudian juga muncul ID, name, email, serta tokennya juga. Nah, untuk login sendiri terdapat 2 kondisi, yaitu sukses dan tidak berhasil. Jadi ketika saya misalnya ini saya salahkan, itu nanti dia akan muncul statusnya failed, kemudian pesannya dia itu invalid email or password gitu. Lalu untuk me itu untuk mengambil data user yang sedang login. Jadi misalnya ini kan saya masih menggunakan token yang lama, jadi saya akan menggunakan token yang baru. Ini tokennya tinggal di copy saja, lalu authentication-nya ini outnya tipenya bearer token karena dia menggunakan jenis bearer token. Kemudian ini tinggal di copy saja, lalu nah dia akan menampilkan siapa saja yang login di API ini. Jadi dia menampilkan siapa saja. Nah, ini juga ada logout. Jadi ini logoutnya ketika saya logout, autentikasinya kan ini masih yang lama, saya rubah jadi successful logout. Jadi dia berhasil logout. Saya login terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk studentnya, ini kan saya masih menggunakan token yang lama.
Jadi oh ya, untuk yang login itu menggunakan metode post, sedangkan yang me itu get, sedangkan yang out juga itu juga post. Dan untuk list of masuk ke list studentnya, list of student and point list of student untuk apa itu, mendapatkan seluruh data mahasiswa. Jadi dia menggunakan metode get. Lalu ini ketika saya masuk, ini kan saya masih menggunakan autentikasi yang lama yang sudah saya logout, jadi ini tidak berhasil. Jadi saya harus mengubah lagi autentikasi yang baru. Nah, dia akan muncul statusnya sukses, kemudian message-nya list of students. Ini akan muncul beberapa atribut, dan ininya ada ID, name, email, address, phone, kemudian grade sama update. Setelah itu membuat atau menginput data mahasiswa menggunakan metode post. Jadi oh ya, ini student itu bisa langsung diubah di sini. Jadi gitu. Create. Misal saya ubah name-nya 123. Ini namanya Sastra Widya Sastra Surabaya. Kemudian kita send, dia akan sukses. Nah, kemudian message-nya student grade successful. Lalu dia ada kondisi field-nya. Misal nomor teleponnya tidak saya isi, maka munculnya ini statusnya failed, kemudian message-nya apa yang error, misal phone, jadi the phone field is required, jadi harus diisi. Lalu endpoint untuk mendapatkan data mahasiswa berdasarkan ID-nya, jadi ketik saja 13. Nah, dia akan muncul statusnya sukses, kemudian student found. Kemudian kalau dia tidak berhasil, ini contohnya saya ngawur saja. 8 100, dia akan statusnya failed atau gagal, message-nya student not found. Jadi dia ada dua kondisi dan dia menggunakan metode get. Lalu untuk mengedit misalnya saya akan mengedit 12, kemudian kita lihat dulu 12 di sini itu sudah saya hapus ternyata. Misalnya 10 ini saya copy dulu, edit body, nah 10. Nah ini kan muncul, kemudian saya edit terlebih dahulu.
Misal saya ubah namanya menjadi Afton saja, nih satu. Nah, dia akan berubah, outputnya itu status sukses, misalnya student after sukses, kemudian ID-nya sama name-nya dan atribut-atribut lainnya juga muncul yang sudah terbaru. Jadi misal saya edit atribut berdasarkan ID nomor 12, kan udah saya hapus, jadi dia tidak bisa ditemukan, jadi dia gagal. Kemudian menghapus endpoint untuk menghapus mahasiswa berdasarkan ID. Nah, contohnya saja saya menghapus nomor 11. Nah, jadi dia akan muncul status sukses, Mrs. Student Dealt Successful. Jadi dia akan menghapus ID berdasarkan nomor 11. Nah, ketika saya menghapus lagi ya berdasarkan ID 11, kan tidak bisa karena sudah saya hapus, jadi statusnya failed, message-nya student not found. Jika juga dilihat di sini, nah di sini ID 11-nya juga tidak ada. Lalu ini dokumentasinya, dia ada, saya membagi dua folder juga, yang seperti saya bilang ada autentikasi sama student sendiri. Jadi autentikasi ada endpoint register, yang kemudian ada endpoint login menggunakan metode post, kemudian endpoint me menggunakan metode get, kemudian logout menggunakan metode post, dan ada beberapa endpoint student, yaitu list of student, yaitu menggunakan get, lalu get of student menggunakan metode post, lalu juga ada dua kondisi sukses sama failed, lalu get student by ID juga menggunakan get, sama juga menggunakan sukses sama failed, lalu edit juga yaitu menggunakan put, metode put, yaitu juga sama, ada dua kondisi sukses sama not found, sama delete student menggunakan metode delete, yaitu sukses not, itu sama juga sukses not found. Lalu ini codingan saya. Yang pertama itu yang pasti membuat project Laravel. Kemudian app di dalam controller ini ada dua hal yang penting, yaitu student controller dan JWT controller. Nah, untuk yang student controller ini ada beberapa fungsi atau beberapa metode, yaitu index, store, kemudian show, update, dan destroy. Dia kan basicnya API, jadi dia tidak menampilkan metode-metode yang UI, yaitu metode seperti delete, edit. Jadi dia menggunakan, untuk delete-nya destroy, untuk editnya dia menggunakan metode of update seperti ini. Untuk menampilkan data dari API seperti list of student, dia menggunakan variabel student
lalu memanggil model student, lalu dia mengambil data keseluruhan dari student tersebut. Lalu return value-nya muncul di student, kemudian sukses list of student. Nah, ini itu berdasarkan dengan ini resource student. Nah, berdasarkan construction-nya juga. Jadi resource statusnya apa, message-nya apa. Begitu. Lalu di sini untuk add API menggunakan metode store. Dia terlebih dahulu ada validator, yaitu name, email, address, dan phone itu harus diisi, yaitu menggunakan require. Jika error itu dia akan muncul ini status failed, lalu dia akan memunculkan apa yang error, menampilkan apa yang error. Jadi namun jika berhasil, dia akan membuat apa itu namanya, membuat variabel students di model studentnya sendiri. Lalu return value-nya itu juga sama student, lalu sukses, statusnya sukses, message-nya student grade successful. Nah, untuk menampilkan data berdasarkan ID, nah dia itu ada student variabel student itu memanggil model student, kemudian dia mencari menggunakan find ini berdasarkan ID-nya. Lalu jika ada, itu akan muncul status sukses dan message student found. Jika tidak berhasil, return value-nya itu null, kemudian numbernya message-nya itu student not found, lalu statusnya failed. Kemudian untuk edit itu menggunakan metode update. Yang pertama itu dia mencari berdasarkan ID, kemudian studentnya ini lalu variabel student itu diupdate. Kemudian jika berhasil, dia menghasilkan status sukses, kemudian message-nya student update successful. Jika tidak berhasil atau tidak menemukan berdasarkan ID-nya ini, maka munculnya juga sama seperti sebelumnya. Untuk delete itu juga sama, dia berdasarkan ID. Jadi variabel student kemudian mencari berdasarkan ID, lalu ada metodenya delete. Jika berhasil, value-nya student, return value-nya student, kemudian statusnya sukses, kemudian message-nya student delete successful. Jika tidak berhasil juga sama, nilainya 0, kemudian message-nya student not found. Lalu untuk Jota out controller sendiri
itu ada registrasi yang dimana ini harus ada name, email, dan password. Name, email, dan password juga ada ketentuannya, yaitu untuk name string maksimal 255, untuk email string dia unik, bersifat unik, kemudian password dia string minimal 6. Kemudian variabel user, kemudian ke method user membuat, lalu name, email, password, lalu dia akan muncul tokennya. Untuk login sendiri juga membutuhkan email dan password, lalu dia akan muncul status dan message-nya. Setelah itu untuk get authentication user itu berdasarkan autentikasi token yang tadi dibuat, yang diinputkan tadi di Postman. Lalu logout itu kita login dulu, terus kemudian muncul ini self. Lalu untuk resource-nya itu student resource. Untuk terlebih dahulu kita mendefinisikan status message resource-nya, kemudian ada method atau function konstruktornya untuk menerima yang tadi di controller, ada status match, lalu untuk passing ke controllernya. Kemudian untuk modelsnya itu jadi menginputkan secara massal, ada name, menggunakan variable, ada name, email, address, dan bond. Jadi menginputkan secara sekaligus, jadi nggak satu-satu name gitu. Kemudian untuk user ada name, email, dan password. Lalu untuk kernelnya sendiri itu saya menambahkan midwell ini untuk sama Jeweta Vertivi ini. Lalu untuk app-nya saya juga sama menambahkan ini Jeweta autentikasinya sama factory-nya. Setelah itu untuk JWT-nya ini untuk factory studentnya itu yang pertama kan saya membuat fake atau data dummy, yaitu dengan membuat name lalu dibuat menggunakan faker berdasarkan unique, kemudian random. Setelah itu untuk name juga sama faker, dia name, email juga membuat faker, unique, dan seterusnya. Lalu untuk routernya itu saya untuk autentikasi yang tanpa middleware itu ada register sama login. Setelah itu untuk rootnya berdasarkan autentikasi JWT itu yang harus login terlebih dahulu, itu ada me, logout, kemudian untuk mengakses ke studentnya sendiri ini tuh ya.
Nah, ini middleware-nya. Untuk middleware Civita Authentication. Nah, untuk apa root list-nya yang sedang aktif, yaitu ada ini yang dapat dilihat, ada post menggunakan login, post logout, kemudian get me, post register, get student, post API student, lalu get API student, kemudian ini ID-nya untuk show, lalu put API student, ini juga ID-nya untuk update, lalu delete API student, ID-nya berapa untuk student destroy. Tutorial saya membuat authentication itu dari sini, how to implementation. Jadi dia membuat komposernya, kemudian mengkonfigurasi di filenya, di config Civita PHP, itu membuat ini, kemudian membuat generate secret Civita secretnya. Dan saya juga ini berdasarkan sumber ini juga sama, membuat komposernya dulu, kemudian mengkonfigurasi ini di app PHP, kemudian mengimplementasikan di user PHP. Jadi saya ambil 2 referensi dari sini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.